Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Irfan di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Salam hormat, salam sejahtera bagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Akhlak madmumah itu apa? Akhlak madmumah berarti akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang harus kita buang di dalam diri kita supaya kita termasuk orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Akhlak mahmudah itu apa? Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang harus kita pupuk di dalam diri kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai menghindarkan diri dari sifat temperamental atau dalam bahasa Arab disebut dengan godob. Ya. Sebenarnya di dalam bab ini ada 3 materi. Yang pertama tadi yaitu menghindarkan diri dari sifat temperamental atau godob, terus membiasakan perilaku kontrol diri, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Nah, namun di pertemuan ini ataupun di video ini fokus mempelajari mengenai menghindarkan diri dari sifat temperamental atau godok. Baik, apa sih temperamen itu? Nah, temperamen itu atau temperamental itu adalah sifat mudah marah ya gitu. Temperamental itu. Dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan godob. Nah, yang mana godob itu diambil dari kata dasar godiba yagdibu godoban. Nah, artinya apa tadi? Temperamental atau godob itu artinya adalah sifat mudah marah. Itu menurut bahasa. Nah, adapun menurut istilahnya yang disebut dengan godob itu berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Itu godob ya. Terus selanjutnya apa saja penyebabnya? Penyebab dari sifat temperamental itu atau sifat godob itu. Secara garis besarnya ada dua faktor ya, ataupun ada dua sebab ya. Yang pertama adalah fisik atau jasmani. Nah, sebab faktor fisik ini setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, seseorang itu akan mudah marah atau temperamental ya, godok, ketika dia itu kelelahan yang berlebihan. Biasanya seseorang yang bekerja melebihi kemampuan dia, artinya dia sudah kelelahan, sudah kehabisan energi dalam bekerjanya. Nah, maka dia itu biasanya akan mudah marah, sensitif gitu ya. Faktor yang kedua yaitu kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Maksudnya apa? Ya, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, ya, kekurangan zat-zat seperti dalam otak, misalnya kekurangan zat asam, ya, maka otak-otak akan menjadi tegang, sistem pencernaan terganggu, bahkan terjadi reaksi kimia pada otak, sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung. Gitu. Sehingga seseorang tersebut akan cepat marah. Faktor yang ketiga adalah reaksi hormon kelamin. Nah, ini biasanya dirasakan oleh perempuan. Ketika perempuan sedang menstruasi, nah maka dia itu biasanya akan mudah marah gitu. Terus yang kedua ya, penyebab sifat temperamental itu dari faktor psikis. Faktor psikis ini ada 5. Yang pertama, ujub. Apa itu ujub? Ujub itu artinya bangga terhadap diri sendiri. Nah, terlalu kita membanggakan diri kita, itu juga salah satu faktor orang tersebut akan mudah marah. Karena apa? Karena ketika ada orang lain yang menganggap remeh mungkin ya, ataupun menganggap rendah kepada kita, karena kita sudah lebih awal menilai diri kita ini tertinggi. Nah, maka dengan
adanya penilaian orang lain rendah kepada kita, maka kita itu akan apa? Marah. Maka dalam agama itu sifat ujub, ya, bangga terhadap diri sendiri, terlalu bangga terhadap diri sendiri itu sangat buruk, harus dijauhi. Karena pada hakikatnya manusia itu yang menilai baik atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita sendiri janganlah merasa bangga dengan apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Karena kalau di dunia ini kan di atas langit ada langit gitu. Kalau misalkan kita menilai diri kita itu 5, kita kadang tidak sadar orang lain itu sudah mencapai 7, 8, 9 atau bahkan 10. Terus yang kedua, faktor psikis itu karena perdebatan atau perselisihan. Seorang yang sering debat, ya, yang mana debatnya ini debat kusir tanpa didasari dengan referensi yang jelas, nah maka itu biasanya ujungnya itu akan apa? Cepat tersinggung, marah. Debat yang tanpa data, debat yang tanpa referensi yang jelas, itu biasanya akan menghadirkan itu godok ataupun temperamental. Adapun perdebatan yang istilahnya didasari dengan keilmuan yang baik, didasari dengan keilmuan yang mumpuni. Nah itu ketika berdebat seperti itu biasanya menghadirkan sebuah solusi-solusi yang bermanfaat begitu ya, akan menghasilkan kebermanfaatan. Terus yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Ketika kita uh, bermain dengan teman, yang dibumbui dengan senda gurau, maka itu kalau senda guraunya secara wajar itu akan mendatangkan atau menghadirkan antara kita dengan teman kita itu harmonisan gitu. Tapi kalau senda guraunya terlalu berlebihan, itu justru sebaliknya akan apa? Akan mudah tersinggung, marah. Maka ketika kita bercanda dengan teman, maka sewajarnya saja gitu. Terus yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Nah ini juga sama. Ketika kita eh, mengucapkan sesuatu, maka pikirkanlah terlebih dahulu supaya ucapan itu tidak memancing emosi orang lain, supaya orang lain tidak marah, gitu, cepat marah. Terus yang selanjutnya sikap permusuhan kepada orang lain. Nah ini, kalau sudah tertanam di dalam hatinya rasa benci kepada orang lain, nah, maka ketika orang yang kita benci, meskipun dia itu tidak ada salah kepada kita, kadang apa? Rasa marah di dalam diri itu ada. Nah maka sikap permusuhan ini harus kita hilangkan. Karena ini salah satu faktor dari eh, penyebab seseorang temperamental. Nah, jadi dari faktor psikis ada 5 ya yang menyebabkan seseorang itu temperamental. Yang pertama karena ujub, bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga senda gurau yang berlebihan. Yang keempat ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan yang kelima sikap permusuhan kepada orang lain. Nah, itu penyebabnya ya. Terus sekarang tingkatan temperamental itu ada berapa? Nah, tingkatannya itu yang pertama ada tingkatan marah berlebihan. Nah, ini yang bahaya ini. Atau dalam bahasa lainnya ifrot, tidak bisa terkontrol. Terus yang kedua ada golongan yang tidak memiliki sifat marah. Nah, ini sebaliknya. Ada orang itu yang acuh tak acuh gitu ya. Atau dalam bahasanya disebut dengan tafrid. Ada yang sangat marah. Nah, ada yang tidak bisa marah orang itu. Nah, ketika kita marah sesuai dengan proporsional, sesuai dengan takarannya marahnya itu wajar. Misalkan ketika kita mendengar agama kita dihinakan, agama kita dilecehkan, maka wajar ketika kita marah karena agama kita ada yang melecehkan. Atau misalkan ada keluarga kita, ada yang menyakiti keluarga kita, ada yang mencela, wajar marah. Tapi marahnya dengan marah yang bisa terkontrol gitu, jangan marah membabi buta. Kalau marahnya membabi buta, ya itu ifrot. Nah itu tidak boleh yang ifrot itu. Atau yang tadi yang sebaliknya tafrid, yang tidak memiliki sifat marah. Nah ini juga sebenarnya kurang baik. Karena apa? Orang misalkan agamanya dilecehkan, agamanya dihina, keluarganya ada yang menghina, terus dia
tidak memiliki sifat marah. Nah, itu juga sama dengan apa? Acuh tak acuh mungkin ya, tidak peduli. Bisa dikatakan tidak peduli. Itu juga tidak baik. Itu tingkatannya ya, ada tingkatan marah berlebihan atau ifrat, ada golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Nabi Muhammad pun kan ketika beliau eh, dicaci, kadang beliau juga marah, tapi yang dicacinya agamanya. Tapi kalau yang dicaci dirinya, maka beliau biasa-biasa saja. Karena kenapa? Agama ini termasuk salah satu yang harus kita jaga. Dalam salah satu kaidah kan disampaikan wahib dudinin summa nafsin mali nasab wa misluha aklun wa irdun qad wajab. Menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita sebagai orang Islam. Terus selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari temperamental ataupun godok ya. Setidaknya di sini ada 5 poin ya, supaya kita ini terhindar dari sifat godok yang berlebihan tadi. Yang pertama, membaca ta'awud. Ketika di dalam hati kita ada terpancing emosi, akan membludak amarah kita, maka segeralah kita ta'awud. Segeralah kita beristighfar ya. Karena apa? Karena hakikatnya marah itu adalah dari setan. Ya, marah itu dari setan. Baca istighfar itu ketika kita marah, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Astagfirullahaladzim. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, cara menghindari temperamental itu adalah merubah posisi. Ketika misalkan detik-detik kita akan marah itu posisi kita berdiri, maka segeralah kita duduk. Ya, atau misalkan ketika akan marah posisi kita itu lagi duduk, silakan berdiri atau misalkan berbaring. Berubah posisi lah kita supaya menenangkan keadaan. Terus yang selanjutnya, caranya itu, cara menghindari temperamental itu dengan cara diam atau tidak berbicara. Itu lebih baik. Atau selanjutnya, dan yang keempat ya, cara menghindarkan sifat marah itu dengan berwudu. Ketika kita terpancing emosi, misalkan akan marah, maka segera ambil air wudu. Karena marah itu adalah api, sedangkan api itu kan akan padam dengan air. Ketika kita berwudu, kita akan menggunakan air. Maka ketika kita akan marah, segeralah wudu. Nantinya akan kembali saraf-saraf kita yang tegang dan pikiran-pikiran yang ruwet itu akan hilang gitu dengan kita wudu yang benar. Terus selanjutnya mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat ya apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan mengenai ancaman bagi orang yang suka marah itu apa. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Atau kata Rasulullah tadi, kata Rasulullah, janganlah engkau marah. La takdob, itu kata Rasulullah. Itu pesan Rasulullah begitu. La takdob, janganlah engkau marah. Janji Allah Subhanahu wa taala tadi, ketika orang bisa meluapkan amarahnya tapi dia tahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala kenapa? Dia itu akan disediakan bidadari yang dia inginkan, gitu ya. Itu caranya, cara menghindari sifat temperamental. Jadi ada berapa? Ada 5 ya. Cara menghindari sifat temperamental itu sekali lagi membaca ta'awud, merubah posisi, diam atau tidak berbicara, berwudu, dan yang terakhir mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasul tadi apa? La takdub. Nah, janganlah engkau marah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjinya apa? Orang yang bisa menahan amarah, dia akan disediakan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus selanjutnya manfaatnya apa? Manfaat menghindari sifat temperamental atau godok. Yang pertama menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah.
Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah materi kita ya, di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.